Via Bestari Indah tidak lulus karena masa berlaku penawaran kurang dari 30 hari. Hasil evaluasi teknik berdasarkan metode kualifikasi biaya yaitu PT Piramida Dimensi Milenial KSO, PT Arjuna Putra Bangsa lulus dengan skor 86,65 sedangkan PT Victoria Nusa Karya tidak lulus karena skor total hanya 77,07 sehingga tidak mencapai ambang batas yang ditetapkan yakni 80. Bahwa dalam melaksanakan evaluasi administrasi terdakwa Putu Indra selaku PPK telah meloloskan PT Piramida Dimensi Milenial dan PT Arjuna kepada bagian metodologi dalam dokumen penawaran disampaikan oleh PT Piramida Dimensi dan PT Arjuna tidak terdapat penjelasan tentang metodologi yang akan dilaksanakan. Bahwa setelah pengumuman pemenangan 3 perusahaan pendukung yaitu Panca Harapan, Terminal Metal Sejahtera dan Geraha Adikarya Logam mengundurkan diri dan menarik dukungan kepada PT Piramida akibat ketidakcocokan harga pembuatan gerobak dagang yang ditawarkan oleh Bambang dan Masur sehingga Masur datang menemui Putu Indra. Dua kerjanya menyampaikan bahwa penarikan dukungan ketiga perusahaan tersebut namun karena Putu Indra sejauh tidak mengetahui bahwa penggunaan surat dukungan dari ketiga perusahaan hanyalah sebatas untuk kelengkapan administrasi saja atau sifatnya hanya formalitas saja. Kemudian Putu Indra menandatangani surat perjanjian kontrak nomor 03 PPK Gerobak SP 10/2018 tanggal 17 Oktober 2000 antara Putu selaku PPK dengan Bambang Widianto selaku KSO leader Piramida Dimensi Milenial KSO PT Arjuna Putra Bangsa dengan nilai kontrak sebesar 49.698 juta untuk jangka waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Oktober sampai dengan 31 Desember. Bahwa penandatanganan surat perjanjian kontrak tersebut Bambang Widianto dan Masur sejauh menyadari tidak memiliki kemampuan keuangan PT Piramida Dimensi dan PT Arjuna juga sama sekali tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan pekerjaan gerobak dagang serta atas dasar kesepakatan yang diketahui oleh Putu Indra kemudian menyerahkan pelaksanaan pekerjaan pembuatan gerobak dagang sebanyak 5.600 unit tanpa dilengkapi etalase dan aksesoris berupa tabung gas, kompor gas dan selang regulator kepada 5 sempurna dengan harga 4.400.000 per unit dengan jangka waktu selama 60 hari berdasarkan surat perjanjian kerjasama pembuatan gerobak dagang tahun 2018 nomor 001 SPK Gerobak Angka Romawi 10/2018 tanggal 26 Oktober yang ditandatangani oleh Bambang Widianto dan Aris selaku PT 5 Sekawan. Bahwa Putu Indra bersepakat untuk menyiapkan dan menandatangani dokumen surat menyurat terkait penagihan pembayaran. Lalu Putu Indra Wijaya memerintahkan Dr. Swenang Agus Priyono untuk menyiapkan dokumen surat menyurat dan persyaratan sesuai tahapan pembayaran sehingga dapat diajukan tagihan pembayaran. Dengan adanya perintah dari Putu Indra Wijaya maka Dr. Andi Swenang Agus Priyono membuat dokumen surat menyurat yang dipersyaratkan tahapan pembayaran yang pokoknya menerangkan seolah-olah pekerjaan pengadaan gerobak dagang yang dilaksanakan oleh PT Piramida Dimensi Milenial PT Arjuna Putra Bangsa berdasarkan surat perjanjian nomor 03 PDN .1.1 garis miring PPK garis miring gerobak garis miring SP garis miring 10 garis miring 2018 tanggal 17 Oktober 2018 telah dilaksanakan dan progres kemajuan tahapannya sehingga selesai 100% dengan total gerobak dagang yang dikerjakan sebanyak 7.200 unit dan juga dilakukan oleh panitia penerima hasil pekerjaan pada setiap tahapan untuk selanjutnya ditangani oleh pihak-pihak terkait diantaranya berupa BAST, berita acara pemeriksaan, berita acara serah terima hasil, berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan tahap kedua, berita acara serah terima hasil pekerjaan tahap ketiga dan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan tahap ketiga nomor 03 PDN .1 garis miring BAPHP garis datar 3 garis miring gerobak garis miring 2018 hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sebanyak 1.440 gerobak dagang. Untuk selanjutnya dilakukan pembayaran secara bertahap sampai dengan pembayaran 100% tanggal 20 Desember 2020 pada jangka waktu kontrak yang belum berakhir dengan tahapan sebagai berikut. Termin 1 pada tanggal 12 November 2018 sebesar 30% dan dari nilai kontrak dikurangi 20% atau sebesar 11.927.520.000 dikurangi pajak PPN senilai 1.084.320.000 dan PPh senilai 162.648 sehingga net 10.680.552.000. Termin 2 pada tanggal 28 November 2018 sebesar 50% dengan total net 17.800.900
sebesar 24 miliar 849 juta. Sehingga netnya adalah 17 miliar 890. Termin 3 pada tanggal 21 Desember sebesar 20% dari nilai kontrak dikurangi 20% atau sebesar 9 miliar 939 dikurangi 1 miliar 987 1 miliar 987 juta 920 ribu dikurangi pajak PPN 722 juta 880 ribu dan PPA 108 juta 432 ribu. Bahwa setelah terbit SP2 untuk tahapan atau termin pembayaran lalu dilanjutkan dan proses pembayaran dilakukan oleh KPP 6 Jakarta langsung dengan cara transfer ke rekening PT Piramida Dimensi pada Bank Syariah Mandiri KCP Pontianak Kota nomor 197091 atas nama Piramida Dimensi Milenia sampai dengan pembayaran 100% pada tanggal 20 Desember 2018. Padahal sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 ternyata gerobak dagang baru saja dibuat oleh PT 5 sempurnanya dan dibawa ke gudang setelah di Halim Jakarta itu hanya sejumlah 500 unit, sedangkan dari 100 unit yang dikejar oleh Chandra Eka Agung Wahyudi dan Abdul Rahman alias Maman Kubil tidak ada satupun diselesaikan karena Abdul Rahman alias Maman Kubil tidak memiliki kemampuan untuk membuat gerobak dagang sesuai spesifikasi yang ditetapkan dalam gambar desain dan spesifikasinya. Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening Piramida Dimensi Milenia tersebut, Bambang Widianto yang sejak awal memegang menguasai rekening tersebut kemudian melakukan penarikan baik secara tunai maupun dengan menggunakan cek, di mana sebagian dana tersebut Bambang Widianto masukkan ke rekening Bambang Widianto yang lainnya, serta Bambang Widianto memindahbukukan ke rekening istrinya Bambang Widianto atas nama Riana Dewi Fitriani pada Bank Mandiri dengan nomor 14.009.200.3396 dan sebagainya lagi transfer kepada Masur melalui rekening atas nama Masur pada Bank Mandiri dengan nomor 10.103.0099.15.0571 dengan rekening Bank BCA dengan nomor 5165042457. Kemudian oleh Masur digunakan untuk melakukan pembayaran kepada pihak yang dilaksanakan pekerjaan dengan cara ditransferkan diantaranya kepada Putu Indra Wijaya melalui rekening atas nama Heni Diani dan pada Bank Mandiri dengan nomor 900006089 dan rekening atas nama Irfan Sugandi pada BCA dengan nomor 0953867441 yang dipegang atau dikuasai oleh Putu Indra kepada PT 5 Sempurna Chandra Eka Agung Wahyudi Kongsen alias Akong Didi Kusuma untuk membeli etalase, aksesoris dan kardus dengan rincian sebagai berikut. Transfer kepada Putu Indra sebesar 21 miliar rupiah, 21 miliar 305 juta melalui rekening atas nama Heni Dianis tanggal 8 November 2018 sebesar 4 miliar, tanggal 12 November 2018 secara tunai sebesar 500 juta rupiah, tanggal 22 November 2018 sebesar 5 miliar rupiah, tanggal 04 Desember 2018 5 miliar rupiah melalui rekening atas nama Irfan Sugandi BCA tanggal 22 November 2018 sebesar 1 miliar, tanggal 23 November 2018 sebesar 400 juta dan tanggal 04 Desember 2018 sebesar 5 miliar rupiah. Transfer dari Bambang kepada Putu melalui rekening atas nama Heni Diani sebesar 430 juta rupiah. Setoran tunai dari dan transfer kepada PT 5 Sempurna yaitu pada tanggal 12 Oktober 2018 sebesar 1 miliar 500 juta rupiah. Pada tanggal 15 November 2008 transfer dari rekening BCA atas nama Masur ke rekening BCA atas nama Aris Wirawan sebesar 1 miliar rupiah. Ditransfer kepada Chandra Agung dan Abdul Rahman alias Maman Kubil tanggal 21 Januari 150 juta rupiah. Transfer pada Kong Seng alias Akong dari rekening BCA nomor 5165042457 atas nama Masur ke rekening BCA atas nama Kongseng dengan total sebesar 1 miliar 453 juta 600 ribu rupiah dan pembayaran secara tunai sebesar 284 juta 200 ribu rupiah. F transfer kepada pembuat etalase, penjual aksesoris, penjual kardus melalui rekening BCA atas nama Masur ke rekening BCA atas nama Sri Wahyuningsi teman dekatnya Didi Kusuma sebesar 4 miliar 574 juta 345 ribu. Transfer pembayaran sewa operasional gudang sebesar 115 juta 700 ribu. Biaya operasional Masur sebesar 506 juta rupiah. Pemberian kepada Bani Iksan dan Rino Ilhamar selaku ketua Pokja pemilihan sebesar 680 juta rupiah. Pemberian kepada Muryadi Nugroho selaku ketua PPHP sebesar 30 juta rupiah.
Pemberian kepada Wenang Agus Priyono selaku staf bagian keuangan Setdijen PDN sebesar 15 juta rupiah dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Wenang Agus Priyono. Pemberian kepada Muslim sebesar 550 juta ditransfer ke rekening BRI atas nama Muslim sebagai fee atas peminjaman bendera PT Piramida Dimensi Milenial. Pemberian kepada Yusuf Purnama sebesar 87.500.000 dengan cara ditransfer ke rekening BCA nomor 5865105692 atas nama Yusuf Purnama sebagai fee atas bantuan memperkenalkan masuk dan Muslim tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Junto Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Junto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP subsidiar. Perbuatan bani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Tipikor Junto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau kedua perbuatan terdakwa bani sebagaimana diatur dan ancam pidana dalam pasal 5 ayat 2 Junto Pasal 18 Undang-Undang 3199 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tipikor Junto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Demikian untuk dakwaan terdakwa bani. Mohon izin kami akan lanjutkan dengan dakwaan atas nama terdakwa Yusmito. Identitas dan penahanan sebagaimana telah dibacakan. Dakwaan ke-1 primer bahwa terdakwa Yusmito tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Junto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Subsidiar. Perbuatan terdakwa Yusmito sebagaimana diatur dan dipidana dalam pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tipikor Junto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau kedua perbuatan terdakwa Yusmito sebagaimana diatur dan dipidana dalam pasal 5 ayat 2 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tipikor Junto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Demikian yang mulia terdakwa atas dakwaan atas nama terdakwa Yusmito, kemudian dakwaan atas nama terdakwa Rino. Identitas dan penahanan sebagaimana yang telah dibacakan. Dakwaan ke-1 primer perbuatan terdakwa Rino tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Subsidiar. Perbuatan terdakwa Rino diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang 3199 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tipikor Junto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau kedua perbuatan terdakwa Rino diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat 2 Junto Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tipikor
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang pemberantasan Tipikor Jungto, Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Demikian pembacaan untuk ketiga terdakwa. Nah, saudara mengerti? Mengerti, tapi Mengerti. maksudnya bukan sanggah ya, nggak bisa sanggah ini ya. Iya, enggak mengerti dulu. Oh, mengerti, iya. gitu ya. Nah, terus untuk berikutnya untuk Yusmito ya. Jadi pada intinya juga materi dakwaan tidak jauh beda. Untuk Rino pun begitu ya. Nah, selanjutnya terhadap dakwaan tersebut saudara bisa konsultasi dengan advokat ya, dengan penasihat hukum saudara. Nah, nanti apakah terhadap dakwaan tersebut akan ada eksepsi atau perlawanan ya. Baik, silakan. Ya, hari ini cuma sidang pembacaan dakwaan aja sih, tidak lebih dari itu. Itu aja Pak. Kalau dari kami tinggal menunggu proses eksepsi yang akan diajukan minggu depan kira-kira kemungkinan. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Terkait kerugian negara yang itu seperti apa? Sebenarnya kalau untuk kerugian negara itu lebih tepatnya JPU yang tahu ya siapa yang lebih banyak merugikan negara, karena pihak dari kami, klien kami itu sudah memberikan prosedur sesuai dengan prosedur apa yang ada di Pokja, itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada, itu aja. Artinya klien ibu itu merasa tidak ikut melakukan kerugian negara. Sejauh ini sih itu yang kami yakini sampai saat ini. Bu, siapa kliennya? Untuk tiga. klien boleh ditanyakan sama ini aja Pak. Ibu itu klien ibu siapa? Klien saya Pak Bani Ihsan dan Pak Rino. Pak Bani nggak? Pak awal itu diangkat. Jadi bukan di terdakwa di klien kami. Dakwaan kerugian itu pada saat di awal yang dulu pertama kali yang Pak Putu. Dua orang ya, swasta betul. sama Swasta dua orang dari PNS ya. Iya, PNS-nya. Atasannya Pak Bani dan Rino ya. Di situ, lebih ke situ. Jadi bukan. Terus ini dakwaan korupsinya apa? Berapa? Ya sesuai dengan tuntutan dari JPU tadi 603. Ya dianggap perbuatan secara turut serta bersama-sama 603-nya. Iya. Oh, Kalau sekarang yang baru kan 603 ya, sekarang yang baru 603 ya? ya, bukan lagi pasal 55 ya, kawan-kawan. Jadi sekarang itu yang di pasal di 603-nya, lebih ke situ. Dia ikut menikmati atau Ya hari ini cuma sidang pembacaan dakwaan aja sih, tidak lebih dari itu. Itu aja Pak. Kalau dari kami tinggal menunggu proses eksepsi yang akan diajukan minggu depan kira-kira kemungkinan. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Terkait kerugian negara yang itu seperti apa? Sebenarnya kalau untuk kerugian negara itu lebih tepatnya JPU yang tahu ya siapa yang lebih banyak merugikan negara, karena pihak dari kami, klien kami itu sudah memberikan prosedur sesuai dengan prosedur apa yang ada di Pokja, itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada, itu aja. Artinya klien ibu itu merasa tidak ikut melakukan kerugian negara. Sejauh ini sih itu yang kami yakini sampai saat ini. Itu. Bu, siapa kliennya? Untuk tiga. klien boleh ditanyakan sama ini aja Pak. Ibu klien ibu siapa? Klien saya Pak Bani Ihsan dan Pak Rino. Pak Bani nggak? Pak awal itu diangkat. Jadi bukan di terdakwa di klien kami. Dakwaan kerugian itu pada saat di awal yang dulu pertama kali yang Pak Putu. Dua orang ya, swasta betul. sama Swasta dua orang dari PNS ya. Iya, PNS-nya. Atasannya Pak Bani dan Rino ya. Di situ, lebih ke situ. Jadi bukan. Terus ini dakwaan korupsinya apa? Berapa? Ya sesuai dengan tuntutan dari JPU tadi 603. Ya dianggap perbuatan secara turut serta bersama-sama 603-nya. Iya. Oh, Kalau sekarang yang baru kan 603 ya, sekarang yang baru 603 603 ya, bukan lagi pasal 55 ya, kawan-kawan. Jadi sekarang itu yang di pasal di 603-nya, lebih ke situ. Dia ikut menikmati atau Ah, berat-berat